Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bisa saya berdiri atau duduk? Berdiri ya, Bu ya. Wah, ini kelihatan semua. Maaf, nanti saya muter badan saya ya, Bu ya. Ya, Pak. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan lahir dan batin pada kita semua, sehingga kita dapat hadir bersama di tempat ini dalam rangka apa bahasa Jawa Timur? Megengan. Megengan. Tarhib dan tarhib Ramadan kalau dalam bahasa Arabnya, dalam rangka menyambut kedatangan bulan Ramadan yang tidak lama lagi. Berapa hari lagi, Bu? Ada yang bisa ngitung? Ayo, hari ini tanggal berapa Sya'ban? Jangan lihat Google. Tanggal berapa, Bu? Ini kalau tanggalan gajian apa semua ya, Bu ya? Tanggal 22. Berarti tinggal 8 hari atau minggu lagi lah. Minggu depan kita sudah melihat anak bulan di Hongkong ini, di tanah air juga demikian. Asia Tenggara juga minggu depan melihat anak bulan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih diucapkan kepada Bu Presiden Darul Mustaqim atau Istiqomah? Darul Istiqomah. Mana Bu Presiden? Niki. Bu Eva yang telah bersusah payah bersama timnya dalam rangka menyelenggarakan acara pada hari ini. Mudah-mudahan beliau, tim dan kita semuanya akan diberikan kesehatan, kekuatan, keberkahan, inayah, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya mungkin ada setengah jam saja di sini karena ada acara di belakang perpustakaan oleh POSMI, Persatuan Organisasi Muslim Indonesia Hongkong, yang jumlahnya hampir 50 organisasi. Jadi insya Allah saya akan fokus saja pada beberapa poin dalam rangka menyambut kedatangan bulan Ramadan ini. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada 4 poin yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, sebelum kita didatangi tamu agung, dalam hal ini adalah bulan Ramadan, karena Nabi menganggapnya dalam satu khutbah akhir Sya'ban, beliau menyatakan Ramadan adalah syahrun azimun mubarak. Bulan Ramadan adalah bulan agung yang penuh dengan keberkahan. Oleh sebab itu, dalam rangka menyambut tamu agung ini, tentu kita harus mempunyai persiapan. Jadi setidaknya 4 hal yang perlu disiapkan dari mulai sekarang ini. Kira-kira sanggup ibu-ibu mempersiapkannya? Gampang, Bu ya, insya Allah. Yang pertama, ibu-ibu sekalian, supaya kita nantinya puasanya enak, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat melakukannya dengan penuh kekhusyuan, penuh kebersihan, penuh kejernihan hati kita. Yang pertama adalah kita harus riang, gembira, seneng banget dalam menyambut apa? Kedatangan bulan Ramadan. Ada nggak ibu-ibu yang gerutu nyesel? Ramadan ini kok datang lagi, bikin aku apa? Lapar. Ada nggak kayak gitu? Tidak ada di sini ya. Orang mukmin tidak akan mungkin mengatakan seperti itu, ya. Bahkan orang mukmin sebaliknya akan merasa riang, gembira, seneng banget karena seolah-olah didatangi oleh tamu VVIP. Ibu-ibu kalau rumah kita di kampung mau didatangi oleh tamu VVIP dari kecamatan, Pak Camat,
atau Pak Bupati kira-kira kita yang mau didatangi seneng apa buatan Bu? Kenapa senengnya? Ya karena tamu terhormat ya Bu ya. Kita nanti akan diharumkan ketika menyambut tamu itu, ya. Dan dalam menyambut tetamu kehormat itu, tentu kita perlu persiapan. Kira-kira kalau yang mau datang itu Pak Bupati, persiapannya apa nih Bu? Rumahnya harus bersih, bahkan 2 minggu sebelum itu kita sudah siap-siap ya Bu ya. Nah, apalagi yang mau datang ke kita ini adalah bulan apa? Ramadan, ya. Maka kita harus, you have to be happy and cheerful dalam menyambut kedatangan Ramadan. Kenapa demikian? Alasannya banyak yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah hadis Nabi yang berbunyi, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan ketakwaan, maka dosa-dosa lalunya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin gak sih kita dosanya diampuni Allah semuanya Bu? Ingin ya Bu ya? Dosa kita itu bagaikan pasir di mana? Di laut. Di laut apa di ember? Apa di botol pada masa? Bagaikan pasir di pantai, yang betul, ataupun di padang pasir. Itu dosa kita seperti itu. Ada nggak orang di Hong Kong ini yang menghitung pasir di Stanley Beach atau Seng-O? Satu-satu dihitung, ada nggak Bu? Kenapa nggak ada? Saking banyaknya itulah dosa-dosa kita ya. Namun begitu, Allah adalah Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Allah itu Maha Pengampun kepada hambanya. Jadi kesempatan dalam bulan Ramadan ini, ya, dosa kita yang tak terhitung banyaknya, kita harus meyakini dengan puasa di bulan Ramadan, seluruh dosa-dosa lalu kita pasti dan harus diyakini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, kenapa kita diharuskan untuk bergembira ria dalam rangka menyambut Ramadan ini? Karena di dalam bulan Ramadan itu akan ada satu tamu lagi, yang namanya tamunya adalah Lailatul Qadar. Ada Mbak Laila di sini? Mana? Di sana Mbak Laila ya. Laila artinya apa? Malam. Mbak Malam. Ada Mbak Malam di sini. Laila maksudnya artinya malam. Lailatul Qadar artinya malam di mana Al-Qadar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan kepada hambanya yang layak. Maka ini yang dapat menggembirakan kita semua, ya. Jadi mendapatkan satu malam di akhir 10 bulan Ramadan sama dengan kita mengabdi, menyembah Allah, beribadah kepada Allah secara kontinu selama 1000 apa Bu? Tahun apa bulan? Ayatnya apa enggak Bu? Ayatnya terdapat dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun. Ya, jadi terdapat dalam surat Al-Qadar, dikatakan dalam surat itu, wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Do you know what is Lailatul Qadr? Lailatul Qadr, apakah Anda tahu? Jawabnya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu kalau kita dapatkan sekali saja, nilainya sama dengan kita hidup beribadah secara kontinu selama bintang 1000 tahun. Tahun apa bulan?
tahun, ayatnya al-fusyah khairun min al-fisyah. Syahr itu artinya bulan. Ya. Jadi lebih baik dari 1000 bulan. Mana ahli matematika ini? 1000 bulan itu berapa tahun? Yang bisa menjawab langsung bisa keluar. Ada Bu? Berapa tahun Bu? Pinten tahun? Ini kalau ngitung gajian cepet banget ini. Ngitung Lailatul Qadar susah banget. Sama dengan 83 tahun lebih. Bayangkan ibu-ibu, kita ini umurnya berapa itu? Umat Nabi Muhammad itu digambarkan sebagai umat yang umurnya pendek-pendek, badannya gede-gede apa kecil-kecil? Kecil-kecil ya Bu ya, orang kita terutama kecil, tapi badannya gede-gede, subur-subur ya Bu ya. Setelah di Hongkong semuanya subur makmur badannya ini saya Bu ya. Banyak kemajuan, perutnya ya Bu ya ke depan. Nah ya, jadi pendek-pendek, tetapi nilainya lebih hebat daripada umat-umat terdahulu. Ibu-ibu, umat Nabi Nuh itu umurnya pinten paling tidak? Nabi Nuh sendiri itu umurnya 950 tahun. Pinten Bu? 950 tahun. Orang Indonesia rata-rata ini berapa nih? 60 masih mending loh. Ya, kadang-kadang 40-an sudah kelepek-kelepek mati ya Bu ya. Ini orang kita Bu ya. Walaupun begitu Nabi sudah memberikan aba-aba. Di antaranya adalah hadis Nabi yang menyatakan a'maru ummati baina sittin wa sab'in. The lifespan of my ummah, kata Nabi. Rata-rata umur umatku ini, kata Nabi, yaitu di antara 60 tahun hingga 70 tahun. Dan amat sedikit orang yang melampaui batas umur itu. Kayaknya ibu-ibu yang sekarang sudah umurnya 49 tahun, ada Bu di sini? Ada 50 tahun Bu? Wadah, banyak. Oh sana. Ini ya. Ada yang 55. 55. Oh nggak ada muda-muda semua ya Bu ya. Jadi yang 50 tahun ini berarti kalau Allah memberikan 60 tahun, tinggal berapa tahun Bu? 10 tuh cepat banget hidup di Hongkong ya Bu ya. Nggak terasa Bu. Makanya ini mumpung sekarang ini ada tarhib dan targhib Ramadan, supaya kita ingat kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang menyebabkan kita harus gembira, ya, selain daripada dosa diampuni, ada Lailatul Qadar. Dikatakan oleh Nabi berikutnya adalah barang siapa yang melakukan sesuatu sunnah atau ibadah sunnah di bulan Ramadan, maka pahalanya seolah-olah dia mendapatkan satu kewajiban. Contoh, ibu-ibu datang ke pengajian editorial ini di bulan Ramadan, ataupun kumpul-kumpul untuk ngaji Yasin dan lain sebagainya, maka pahalanya itu seperti ibadah wajib. Seperti apa Bu? Ibadah wajib. Makanya dalam bulan Ramadan nanti kita harus mempunyai planning ya untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa sunnah-sunnah dalam sholat ya, ataupun ibadah-ibadah lain, membantu teman-teman, sedekah ya, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Sebaliknya, kalau kita melakukan hal yang wajib di bulan Ramadan, wa man taqarraba fariidatan fihi kana kaman adda 70 fariidatan fima siwa, kata Nabi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah barang siapa yang melakukan satu saja kewajiban di bulan Ramadan, nilainya, kata beliau, sama dengan kita melakukan 70 kali ganda kefarduan di bulan Ramadan. Ini keistimewaan bulan Ramadan. Jadi ibu-ibu, senangnya kita dalam menyambut kedatangan bulan Ramadan tidak seperti senangnya zaman kanak-kanak dulu. Gini apa buatan? Waktu zaman kanak-kanak itu senengin apa nih Bu? Baju baru. Baju baru. Masih inget ini? Apa lagi Bu?
Jajan kue lebaran, Pak. Jajannya, wah ini banyak. Sangu. Apa lagi? Sangu, Pak, sangu. Sangu, angpau. Sepatu baru, semuanya baru semuanya ya Bu ya. Nggih. Ini ketika waktu zaman Kecil. kanak-kanak. Kalau sudah zamannya kawan-kawan, senengin apa panjenengan sebabnya? Yang saya sebutkan itu tadi, pengampunan dosa, datangnya rahmat, ada lagi itkun minan nar, ya, dibebaskannya orang-orang yang sudah tercatat dalam neraka ke surga dipindahkan, ya, Bu, ya, dan banyak sekali. Ada lagi yang lain dikatakan oleh Nabi. Di antaranya adalah wa tughallu fihi syayatin. Wa tughallu fihi syayatin. Dan setan-setan di Victoria Park, di Hong Kong ini semuanya dibelenggu oleh Allah ketika datang bulan Ramadan. Belenggunya gimana? Wong setannya pada keluyuran gentayangan. Bulan Ramadan setan gentayangan apa enggak? Boten dikurung, Pak. Dikurung di mana, Bu? Pakai apa kunci apa enggak? Di neraka, Pak. Borgol. Di neraka. Nggih, di penjara, di penjara. Di penjara. Penjaranya gimana, Bu? Saya akan terangkan, Bu, ya. Kalau ditanya orang, katanya ketika Ramadan itu setannya dibelenggu, di penjara, dijeruji, ya, Bu, ya. Tapi kok masih banyak maling, copet, rampok, apa lagi, Bu? Itu setan berupa manusia, Pak. Terutama menjelang Lebaran, banyak nggak pencurian-pencurian? Banyak di kita ya, Bu, ya, banyak ya. Mengaku saja ya, Bu, ya, bangsa kita ini, Bu. Iya, Pak. Orang mau beribadah Lebaran itu kok malah justru banyak maling gitu. Ya, parkir motor 5 menit hilang. 14. Sepeda 10 menit hilang. Nanti ya. Nah ini kambing-kambing di kandang hilang. Ini ya. Nah, bagaimana setan itu dibelenggu oleh maksud saya, bagaimana setan itu dapat dibelenggu ketika berada di bulan Ramadan? Ternyata para ulama mengatakan belenggunya itu, ibu-ibu sekalian, yaitu dengan kualitas meningkatnya iman kita dalam berpuasa di bulan Ramadan. Setan itu paling takut dengan orang yang berpuasa. Iya. Saya kasih contoh. Bu Ketua, Bu Eva ya, saya kasih contoh ya. Bu Eva, kalau Anda misalnya pulang ke rumah, di rumah di bulan Ramadan nggak ada orang, Bu, panjenengan sendiri. Tiba-tiba ada orang datang membawa es krim Häagen-Dazs. Tahu Häagen-Dazs, Bu, ya? Paling mahal sini ada itu situ, ya. Di restorannya ada di Victoria Pancuran sebelah sana, Windsor House, ya. Membawa Häagen-Dazs plus diberikan uang 350 miliar rupiah. Tapi dengan syarat, Bu Eva, please tolong makan ini sedikit aja sesendok. Bu Eva, saya tanya, kira-kira panjenengan mau makan Häagen-Dazs atau mboten? Makan. Kenapa makan? Karena dapat uang 350 miliar yang susah dicari ya, Bu, ya. Nah, mau apa enggak? Nah, orang yang puasanya benar-benar pasti dia akan mengatakan apa? No way. No way. No. Aku nggak mau kok 350 miliar. Kecil daripada aku mati kemudian dicemplungkan kemana, Bu? Neraka, naudzubillah ya, Bu, ya. Jadi bagi orang yang beriman, setan itu nggak mampu mengganggu kita. Setan nggak bisa mendekati kita karena keimanan kita di bulan Ramadan ini. Nah, saya kasih tahu lagi contoh. Panjenengan ketika berwudu, berkumur-kumur, sanggup napa mboten panjenengan itu minum sedikit aja? Berani apa nggak, Bu? Nggak ada orang loh, Bu. Nggak ada orang. Berani apa nggak? Ini, Bu, hebatnya puasa. Makanya setan sulit mendekati kita ketika kita berada di bulan Ramadan dan menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya. Sebab itu saya sarankan ibu sekalian, puasa kita nanti bukan sekedar hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga harus memuasai apa?
lidah dan tangan kita ini. Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Laisa as-siyamu minal akli wasyurb, wa innama as-siyam minal lagwi warrafath." Tidaklah puasa itu hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi yang dikatakan puasa juga harus menahan kata-kata yang keji dan perbuatan yang munkar. Jadi 4 hal ini harus betul-betul kita puasai. Sebab itu ibu sekalian, di bulan Ramadan nanti ujiannya berat. Kenapa saya katakan berat? Karena kita sedang lapar. Orang kalau lapar kemudian diganggu, diwadani, dibully orang, kira-kira cepat emosi, marah apa enggak? Lagi lapar, pengen apa? Jotos. Jotos, benerin. Lagi lapar, orang lagi lapar diganggu. Coba, kalau ada pentungan langsung dipentung. Nah, makanya Nabi mengatakan, "Fa-in sabbahu ahadun," barang siapa yang mencercamu ketika Anda sedang berpuasa, kita lagi jalan Ramadan, tiba-tiba dibully teman, welah puasa tadi aja makan nasi goreng, digituin, ayo kita mangkel ya bu ya. Tapi ada resep dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita dicaci oleh siapapun, oleh teman kita, tetangga kita, atau orang sini, ya, ketika kita berpuasa, faqul inni shaimun, inni shaimun. Maka katakan saja kepada orang itu, inni shaimun. Apa maknanya itu? Sesungguhnya aku ini sedang shaim. Shaim itu apa? Berpuasa. Sudah, ngomong itu saja, nggak usah membalas apa itu caciannya, ya, tidak usah membalas kedengkiannya, cercaannya. Cukup katakan tadi itu, ini shaim. Tolong dihafal ya bu. Ini shaim. Sekali lagi, ini shaim. Kalau kita menjawab ini shaimun dan dia tahu misalnya, insya Allah akan damai itu, akan damai ya. Tadi saya katakan, karena orang sedang berpuasa ini, ketika diganggu pasti emosinya akan naik. Tapi kalau kita hanya menjawab ini shaimun dan tidak menambahi yang lain, insya Allah jadinya akhirnya akan damai. Oleh sebab itu ini penting banget ya. Nanti puasa, kalau ada orang madani kita, nyakiti kita, sudah katakan saja dari apa? Ini shaimun, inni shaimun. Baik, itu yang pertama ya, persiapan di bulan Ramadan. Yang kedua, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan kesehatan, kekuatan, diberikan panjang umur sampai bulan apa? Bulan Ramadan ini. Ibu pernah membaca nggak doanya? Saya kira apal semua. Allahumma barik lana fima razaqtana, ini makan terus. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Siapa yang mau mengomandoi nyanyian ini? Allahumma, ayo. Oke, ikuti. Fi Rajab wa Sya'ban dengan Ramadan, balikna. Ulang lagi dulu. Allah. Iya. Fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan wa balikna. Lagi dulu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. lagi dulu. Ulang.
artinya? Allahumma du Gusti. Ya Allah, barik lana. Berkahilah kami ya Allah. Berkahinya kapan? Fi Rajab wa Sya'ban. Di bulan Rajab, bulan yang lalu. Harusnya ini kita mulainya dari bulan Rajab, selalu baca doa ini. Ya. Tapi para ulama terdahulu mereka bukan saja dimulai dari bulan Rajab, tetapi 6 bulan sebelum Ramadan mereka terus berdoa supaya dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan dan Ramadan yang akan datang. Ya. Allahumma du Gusti, barik lana, berkahilah kami bagi kami fi Rajab wa Sya'ban, di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Bulan ini nih Bu, bulan Sya'ban tadi tanggal berapa hari ini? 21. 21 ke 22. 21 Pak. 21 ke 2. Ya, 20. Sesuk 22. Wes, jangan Belum terang-terangan. tanggalan Jawa lo. Wes, jangan terang-terangan. Oke. Oke. Jadi tinggal 1 mingguan lagi lah kira-kira Ramadan tiba. Ya Bu ya. Jadi terus kita berdoa kepada Allah. Wa balighna, ini pentingnya di sini. Wa balighna dan sampaikanlah umur kami ya Allah Ramadan sampai kepada bulan Ramadan ya. Jadi ini penting doa ini. Terus kita baca terutama sekali setelah sholat fardu ya Bu ya. 1 poin lagi. Kenapa? Bagaimana kita harus menyiapkan Ramadan ini? Yang ketiga adalah kita harus bayar utang tahun lalu. Ada yang masih punya utang ibu-ibu? Bukan utang bank, bukan itu maksudnya. Utang puasa tahun lalu. Sudah bayar semua ibu-ibu? Sudah ya? Yang belum masih ada kesempatan seminggu. Please percepat supaya lunas ya. Utang dengan manusia saja wajib dan gak enak kalau diulur-ulur, apalagi dengan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir sebelum kita baca doa adalah persiapkan keilmuan kita tentang puasa Ramadan. Ini penting banget ibu-ibu sekalian ya. Kenapa? Karena ibadah yang tidak didasari dengan ilmu itu nantinya tertolak, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan ibadah, kita semua kalau mau bikin tom yam saja harus ada ilmunya ya Bu ya. Kalau nggak ada ilmunya kita masak tom yam kira-kira jadi apa Bu? Sayur apa? Sayur asem. Ini harus ada ilmunya. Harus ada ilmunya, apalagi ibadah. Maka dalam 7 hari ini upayakan kita murojaah lagi, ngebet lagi ya, kitab tentang kitab puasa ya. Baca tentang keistimewaan puasa Ramadan, kemudian rukun-rukun puasa, apalagi sunnah puasa, apalagi yang membatalkan puasa, apalagi yang dibolehkan dalam puasa. Ini penting Bu, supaya apa? Ketika kita menjalankan ibadah puasa, kita dapat menjalankannya dengan yakin. Ibu-ibu kalau lagi puasa, kemudian Oke, thank you. Bapak ngatur apa-apa? Oke, tadi sampai di mana saya lupa ya. Ada yang ingetin saya Bu? Oh ya, tentang puasa Ramadan. Ya, harus murojaah kembali tentang ilmu berpuasa. Ibu-ibu lagi puasa nih tiba-tiba panas, pengen mandi, boleh nggak Bu siram semuanya? Ayo boleh nggak? Dari luar nih, pulang ke rumah panas banget. Boleh mandi? Ayo kalau mandi yakin atau enggak batal? Harus yakin, enggak membatalkan. Nah,
Kenapa? Dicontohkan sendiri oleh Nabi. Ketika Nabi dari luar pulang ke rumah, ya, kepanasan, lalu beliau mengguyur seluruh anggota badannya. Supaya apa? Seger. Jadi orang lagi puasa itu jangan kelihatan apa bu? 10 L. Lemah, loyo, letih, lesu, lembek, lemes. Apa lagi? 4 lagi nih. Letoy. Apa lagi? Hah? Lembon bahasa Jawa. Lembon ya punya. Itu bahasa Jawa Indramayu Cirebon. Lembon. Ada orang Indramayu sih. Jadi ini kita dalam berpuasa jangan sampai kelihatan kita itu lemes. Kenapa? Karena takut impresi ataupun pandangan non Muslim majikan kita. Mereka akan mana? Oh, Islam itu menyiksa. Nanti kamu sakit, kamu mati, begituin nanti ya bu ya. Maka kita ketika puasa kita harus kuat, ya. Makanya ibu, saya sarankan jangan meninggalkan sahur, walaupun sahur itu hukumnya sunnah, tapi penting banget dikatakan oleh Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah olehmu, karena dengan sahur itu akan banyak membawa keberkahan. Ada 3 menit, saya buka untuk pertanyaan. Silakan ada yang mau bertanya. Kalau tidak kita baca doa, insya Allah memperbanyak istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan hati yang bening, hati yang bersih, ya, hati yang jernih, kemudian kita masuk ke dalam Ramadan, maka insya Allah puasa kita akan dapat kita lakukan, ya, dengan penuh kekhusyuan, penuh tumanina, penuh pengertian, penuh ketaatan, ya, dan penuh makna, insya Allah. Tidak ada kita beristighosah sebentar, kemudian kita baca doa. Siap ya Bu ya? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي لا حول ولا قوة إلا بالعلي العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك كنت من الظالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله
العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم الناصر حسبنا الله وكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ناصر حسبنا الله وكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله وكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ناصر حسبنا الله وكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا ونعم الوكيل نعم ونعم النصير يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا لطيف 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 الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Fokuskan hati kita dan pikiran kita dan hadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita supaya doa kita nanti diterima, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من
من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, Ya Karim, Ya Rahman, Ya Rahim, perkenankanlah hamba-Mu yang baik ini ya Allah menghadap kepadamu. Ya Allah, Ya Karim, walau hati kami ini hitam pekat karena penuh dosa, kami ini hamba-Mu ya Allah. Walau dosa dan kesalahan kami mewarnai kehidupan kami ini hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, walau kami jarang sekali menelaah kitab suci-Mu, kami ini hamba-Mu ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, walaupun kami sering tidak memperhatikan fakir, miskin, yatim, piatu, kami ini hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, dengan derai air mata, dengan hati gemetar karena takut kebesaran-Mu, izinkanlah ya Allah kami mencintai-Mu ya Allah. Ya Rahman, walaupun dunia dan seisinya mencibiri kami rela ya Allah, asal Engkau mengizinkan kami mencintai-Mu ya Allah. Ya Allah yang Karim, kami rela menerima keputusan-Mu yang terjelek ya Allah, asalkan tidak Engkau tolak cinta kami kepada-Mu. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Engkau ya Allah. Perkenankanlah kami ya Allah mencintai-Mu ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, walau seluruh manusia menghina kami rela ya Allah, asal Engkau tidak menolak cinta kami. Ya Allah, kami yakin hanya dengan mencintai-Mu ya Allah, hidup kami menjadi bermakna. Ya Allah, hanya dengan mencintai-Mu ya Allah, hati kami menjadi putih, bersih dan bercahaya. Hanya dengan mencintai-Mu ya Allah, kami akan dicintai hamba-hamba-Mu yang saleh. Hanya dengan mencintai-Mu ya Allah, kami akan memperoleh kehidupan yang hakiki. Ya Allah, hanya dengan mencintai-Mu, kami akan terjauh dari siksa neraka, dekat dengan surga, serta memperoleh ridha-Mu. Ya Allah, jadikanlah sisa hidup kami ini dapat terus-menerus menyebut asma-Mu yang agung. Tolonglah kami ya Allah mempunyai pikiran yang jernih, cerdas, bersih, sehingga hati kami mampu mencintai hamba-hamba-Mu yang saleh. Jauhkanlah diri Kamu ya Allah, jauhkanlah diri kami ini ya Allah dari segala macam perbuatan yang bisa menyebabkan tertolaknya cinta kami kepada-Mu. Jauhkanlah kami ya Allah dari perbuatan munkar, sehingga kami menjadi hamba-Mu yang pantas mencintai-Mu. Tetapkanlah ya Allah hati kami secara bulat untuk mencintai-Mu. Ya Allah ya Karim, kami mohon kepada-Mu ya Allah, agar kami lebih dapat mencintai-Mu, mencintai terhadap orang-orang yang cinta kepada-Mu, mencintai perbuatan yang dapat menjadi jembatan cinta kami kepada-Mu. Ya Allah, jadikanlah cinta-Mu dapat lebih kami cintai daripada diriku, keluargaku, dan daripada air yang dingin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru kami. Hapuskanlah ya Allah segala macam keburukan kami, dan perkenankanlah kami ya Allah mati nanti bersama orang-orang dan hamba-hamba-Mu yang saleh. Ya Allah ya Karim, ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan yang besar maupun yang kecil, kesalahan yang kami sengaja maupun tidak sengaja, dosa dan kesalahan kami yang telah lalu maupun dosa kesalahan kami yang akan datang. Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah kami ya Allah bila kufur kami jauh lebih banyak daripada kufur kami. Ampunilah kami ya Allah bila lupa kami lebih banyak daripada ingat kami kepada-Mu ya Allah. Ampunilah kami ya Allah bila kufur kami jauh lebih banyak daripada syukur kami. Ampunilah kami ya Allah bila lupa kami lebih banyak daripada ingat kami kepada-Mu ya Allah. Ampunilah kami ya Allah bila zikir kami kepada-Mu jauh lebih sedikit daripada kami ingat kesalahan orang lain. Ampunilah ya Allah bila sifat kikir kami mengalahkan sifat dermawan kami.
Ampunilah ya Allah bila marah kami jauh lebih banyak daripada ramah kami. Ampunilah kami ya Allah bila selama ini kami dalam menyembah kepadamu banyak ingin dilihat orang, bukan ingin dilihat Engkau, ingin didengar orang, bukan ingin didengar Engkau. Ampunilah kami ya Allah bila selama ini waktu yang Kau berikan kepada kami hanya untuk kesibukan diri kami sendiri, sehingga sangat sedikit sekali waktu yang kami peruntukkan untuk mengabdi kepadamu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah bila selama ini kami telah banyak berbuat zalim kepada diri kami sendiri. Panca indera yang Kau berikan telah banyak kami salah gunakan ya Allah. Akal dan pikiran yang Kau berikan sangat sering kami gunakan untuk berpikir yang negatif ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ampunilah ya Allah bila selama ini kami banyak makan makanan yang subhat dan bahkan makan makanan yang haram. Ampunilah ya Allah bila selama ini kami lebih banyak tidur kami daripada tafakkur kami. Ampunilah ya Allah bila hati kami ini hitam pekat karena sudah ternodai berbagai macam dosa dan kesalahan. Padahal dulu ketika kami dilahirkan, Engkau telah memberikan kami hati yang putih dan bersih. Ya Allah, bila Engkau tidak berkenan mengampuni berbagai macam dosa kami, kepada siapa ya Allah kami harus memohon ampun? Karena hanya Engkau lah ya Allah yang berhak mengampuni dosa-dosa kami. Bila Engkau tidak berkenan mengampuni dosa-dosa kami ya Allah, penglihatan kami menjadi gelap, hati kami menjadi gelap, bahkan dunia seisinya akan menjadi gelap gulita. Bila Engkau tidak berkenan mengampuni dosa-dosa kami ya Allah, pasti akan tergolong pada orang-orang yang merugi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, perkenankanlah hamba-Mu ya Allah yang penuh dosa ini menyebut nama-Mu yang agung. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah bila selama ini pakaian kami lebih indah daripada hati dan akhlak kami. Ampunilah kami ya Allah apabila selama ini kami senantiasa menikmati makanan fisik kami, tetapi sedikit sekali menikmati makanan rohani kami. Ampunilah kami ya Allah bila mana selama ini lisan kami lebih sering menyebut aib orang lain, sehingga sangat sedikit sekali lisan kami ini menyebut asma-Mu yang agung. Ampunilah kami ya Allah bila selama ini telinga kami sering menikmati mendengarkan kemaksiatan, sehingga sedikit sekali telinga kami yang mendengarkan panggilan-Mu ya Allah. Ampunilah kami ya Allah bila mana selama ini mata kami banyak kami pergunakan melihat dan memperhatikan kemaksiatan, sehingga lupa memperhatikan ayat-ayat-Mu, baik ayat-ayat Al-Quran maupun ayat-ayat dalam alam semesta ini. Ya Allah ya Qawiyyu ya Matin, wahai Zat yang maha kuat lagi maha kokoh, berikanlah kepada kami sepercik kekuatan-Mu ya Allah, sehingga kami mampu beramal yang dapat memperoleh ridha-Mu. Ya Allah ya Muqallibal Qulub, wahai Zat yang maha berwenang membolak-balikan hati kami, tetapkanlah hati kami dalam agama dan taat kepadamu, sehingga kami tergolong hamba-Mu yang hatinya bening, ikhlas, sehingga pantas memperoleh ridha-Mu. Ya Allah ya Sami'u ya Basir, ya Allah yang maha mendengar lagi maha melihat, kurniakanlah kepada kami ketajaman pendengaran dan penglihatan kami, sehingga kami mendengar dan melihat segala sesuatu yang dapat mendatangkan ridha-Mu. Ya Allah ya Nur, ya Allah yang memiliki cahaya langit dan bumi, anugerahkanlah kepada kami sebagian cahaya-Mu, sehingga kegelapan hati dalam memperoleh cahaya-Mu terbuka luas, sehingga kami pantas memperoleh ridha-Mu. Ya Allah, walau dengan jasad yang berlumuran dosa, dalam kedinginan ini, sore ini, kami tetap mencoba mencari-Mu ya Allah. Ya Allah, hamba-Mu yakin bahwa ampunan dan kasih sayang-Mu itu melebihi daripada murka-Mu. Hanya ridha-Mu lah ya Allah yang kami cari. Ridhoilah kami ya Allah, ridhoilah anak dan istri suami kami ya Allah, ridhoilah rezeki yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, ridhoilah ya Allah seluruh aktivitas kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, wahai Allah yang maha mendengar,
Wahai Allah yang maha mengetahui, ampunilah segala dosa-dosa kami. Ampuni sebusuk apapun diri-diri kami. Ampuni sebanyak apapun dosa-dosa yang melumuri tubuh kami. Ampuni maksiat yang terang-terangan maupun tersembunyi yang kami lakukan ya Allah. Ampuni maksiat mata kami. Jadikan mata ini mata yang selalu akrab dengan ayat-ayat-Mu. Jangan biarkan mata ini menyebabkan matinya hati kami ya Allah. Ampuni maksiat pendengaran kami. Jadikan pendengaran kami pendengaran yang menyebabkan hidupnya hati kami. Ampuni maksiat mulut kami. Ampuni setiap kebohongan yang telah kami ucapkan. Ampuni seandainya mulut ini melukai ibu bapak kami. Ampuni jikalau mulut-mulut ini banyak orang yang tersakiti. Jadikan mulut ini mulut yang jauh dari berkata dusta. Lisan yang selalu menyebut namamu. Lisan yang menjadikan ilmu bagi hamba-hambamu. Lisan yang Engkau selalu ijabah doa-doanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, terima kasih. Demikian tausiah dan doa dari saya, semoga ada manfaatnya untuk diri saya dan juga kita semuanya. Sebelum saya tutup, saya minta maaf. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di kesempatan lain insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, doa sana sangking Bapak Kiai Haji Muhaimin Karim sampun disampaikan. Semoga yang baik-baik bisa